Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar materi garis dan sudut. Oke, standar kompetensinya yaitu memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut. Kemudian kompetensi dasar yang harus dipahami adalah menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan jenis garis, kemudian menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan garis dan sudut. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang titik, garis, dan sudut. Oke, pernah dengarkan kata-kata titik? Oke, sebuah titik adalah di mana dua garis saling bertemu. Titik B disebut sebagai titik persilangan. Jadi jika ada dua buah garis bertemu akan menghasilkan titik. Oke, kalau dua buah titik dihubungkan akan menghasilkan sebuah garis. Oke, jadi sebuah garis adalah jarak terdekat antara dua titik, namanya titik A dan B. Selanjutnya adalah sudut. Sebuah sudut terbentuk ketika dua buah garis bertemu dalam satu titik. Titik pertemuannya disebut dengan titik puncak. Oke, cara menamakan sebuah sudut itu pada gambar ini kita bisa membacanya menjadi sudut ABC atau sudut CBA. Ingat ya, B adalah titik sudutnya, jadi B berada di tengah-tengah. Oke, selanjutnya jenis-jenis sudut. Oke, apa saja jenis-jenis sudut? Yang pertama adalah sudut lancip. Ingat ya, sudut lancip gambarnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat gambarnya ada sudut A, B, C. Sudut ini adalah sudut yang kurang dari 90 derajat ya. Jadi sudut lancip itu adalah sudut yang nilainya kurang dari atau kecil dari 90 derajat. Oke, selanjutnya sudut siku-siku. Oke, sudut siku-siku ini atau dikenal sudut berpenyiku ini adalah sudut yang nilainya berapa, Nak? Oke, sudut siku-siku ini sudut yang nilainya 90 derajat. Jadi di sini pada gambar ini ada dua sudut ya siku-sikunya, sudut ABC atau sudut CBA dan sudut ABD atau sudut DBA, di mana B adalah titik sudutnya ya. Selanjutnya adalah sudut tumpul ya. Oke. Oke, di sini ada sudut ABC dengan B ada titik sudutnya. Oke, sudut tumpul ini adalah sudut yang nilainya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Oke. Yang keempat adalah sudut lurus. Oke, sudut lurus itu yang bagaimana? Oke, sudut lurus adalah sudut yang nilainya 180 derajat ya, Nak. Jadi nilainya 180 derajat. Kemudian sudut refleks ya. Ada yang namanya sudut refleks. Sudut refleks ini adalah sudut yang nilainya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Selanjutnya sudut putaran. Oke, atau sudut putar. Satu kali jarum jam berputar itu berapa derajat, Nak? 360 derajat. Oke, dia menghasilkan sudut sebesar 360 derajat. Itulah yang disebut dengan sudut putar atau satu sudut penuh, putar penuh ya, 360 derajat. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke latihan soalnya ya, Nak. Oke, pada gambar ini manakah yang merupakan sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut refleksi? Oke, kita lihat ya. Gambar bagian A ada segitiga ABC dengan sudutnya masing-masing sudut Q, P, dan R ya. Yang mana yang merupakan sudut lancip? Oke,
Oke, sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Berarti di sini kita lihat adalah sudut apa? Ayo. Oke, sudut yang lancip pada bagian A itu adalah sudut P dan R. Sedangkan sudut Q itu adalah sudut siku karena membentuk berapa derajat, Nak? Oke, betul, 90 derajat. Selanjutnya, bagian B. Oke, yang merupakan sudut lancip adalah S dan U. Kemudian T adalah sudut siku-siku dan P adalah sudut refleks karena dia lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Kemudian bagian C, kita lihat ya, sudut W dan Y adalah sudut tumpul karena dia nilainya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke, bagaimana, Nak? Udah dipahamkan ya? Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Oke, hubungan antar dua sudut. Oke, yang pertama ada yang namanya sudut komplement atau sering disebut dengan sudut berpenyiku ya. Berpenyiku, siku-siku, berarti sudutnya berapa, Nak? Oke, sudutnya pasti 90 derajat. Jadi jika kita jumlah sudut ABD ditambah sudut CBD, jumlahnya adalah 90 derajat. Oke, yang kedua adalah sudut suplemen atau disebut juga sudut berpelurus ya. Tadi ada sudut lurus ya. Jumlahnya berapa, Nak? 180 derajat. Jadi jika kita jumlah sudut ABD ditambah sudut CBD, maka jumlahnya adalah, iya betul sekali, jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, untuk lebih paham kita masuk ke contoh soalnya ya. Sudut M dan N saling berpenyiku atau saling berkomplement. Besar sudut M adalah 36 derajat, maka besar sudut N adalah berapa? Ayo, oke. Berpenyiku artinya jumlah sudutnya pasti 90 derajat. Sehingga kita bisa selesaikan seperti ini. M ditambah N sama dengan 90 derajat. Kita substitusi nilai M adalah 36 ditambah N sama dengan 90 derajat. Maka nilai N adalah 90 dikurang 36 sama dengan 54 derajat. Jadi sudut N besarnya adalah 54 derajat. Oke, soal yang kedua. Tentukanlah nilai X dari gambar di bawah ini dan carilah besar sudut AOC dan besar sudut BOC. Oke, kita perhatikan gambarnya. Oke, di sini ada sudut AOC, besar sudutnya adalah 2X, dan sudut BOC besar sudutnya adalah X. Oke, karena pada gambar ini adalah sudut berpelurus, maka jumlah sudut-sudutnya adalah berapa, Nak? 180 derajat. Jadi kita bisa jumlah X ditambah 2X sama dengan 180 derajat. Oke, 1X ditambah 2X sama dengan 3X. 3X sama dengan 180 derajat. Maka nilai X adalah 180 dibagi, oke betul sekali, dibagi 3 yang sama dengan 60 derajat. Maka besar sudut BOC sama dengan X adalah 60 derajat. Oke, bagaimana? Paham kan? Oke, untuk lebih paham dan lebih menguasainya, silahkan kalian kerja latihan soal-soal ini ya. Semoga dipahamkan ya, Nak. Terima kasih.